Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIM Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Dwi Juheri Purnomo, saya guru SMA Negeri 88 Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Pada hari ini saya akan menggunakan KD proses awal pendudukan Jepang untuk pertemuan 1. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya ke depan semakin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, apa kabar semuanya? Baik, kalau sehat semuanya, baik semuanya. Berarti kita bisa mengikuti PTM dengan hati yang gembira, lalu kita mengikuti PTM dengan suasana yang tidak punya beban, karena tidak dalam kondisi sehat, kondisi yang siap menerima kegiatan belajar. Oke. Adakah hari ini tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah kalau hadir semua. Oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar, ada baiknya kita berdoa. Oke, sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik. Saya minta ketua kelas silakan melakukan atau memimpin doa kita hari ini. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya saya minta untuk menyiapkan alat kelengkapan belajar karena kita akan memulai kegiatan belajar di PTM hari ini. Silakan disiapkan alat kelengkapan belajarnya, entah itu pensil, buku, dan sebagainya. Oke, kalau sudah, kalau sudah, kita coba awali kegiatan ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, adakah yang mau memimpin lagu Indonesia Raya? Oke, siapa? Oke, silakan. Coba pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dalam sikap sempurna. Oke. Boleh berdiri, silakan berdiri. Mari semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan kampanye. 1, 2, 3, 4. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Bapak punya materi tentang Jepang. Tentunya Jepang kan sebuah negara yang tidak asing lagi di mata kalian gitu kan. Oke, bahkan bisa jadi semua produk Jepang itu ada dalam rumah kalian. Benar nggak? Oke, benar. Oke. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang lebih jauh lagi, ini judul dari kegiatan belajar kita atau materi belajar kita, masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Nah, slide pertama tadi sudah ya. Oke. Nah. Oke, lalu gimana caranya kita membahas Jepang, materi Jepang tersebut? Tentunya dengan model pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yaitu model pembelajaran Discovery Learning dan pendekatan STEM. Jadi ada padu padan antara Discovery Learning dengan STEM. Mungkin Discovery Learning pernah kalian lakukan di mata pelajaran lainnya atau di pertemuan sebelumnya, tapi STEM sesuatu yang baru dan kita harus coba. Oke, kita harus coba. Nanti Bapak minta kalian melakukan analisa STEM. Di mana? Nanti ada sesinya kita lakukan analisa tersebut. Oke. Lalu sebagai pengingat Discovery Learning, ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan ketika ketika melakukan pembelajaran tersebut, yaitu adalah identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan kesimpulan. Oke. Nah, lalu STEM-nya bagaimana? Nanti kalian melakukan breakdown dari materi yang sudah kalian bahas, sudah kalian simpulkan dengan kelompok, sudah kalian maksimalkan dengan kelompok. Kalian breakdown ke dalam sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak berarti kita siap ya. Oke, kita siap melakukan kegiatan pembelajaran ini. Oke, baik semuanya. Kita menggunakan KD menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Lalu pertemuan pertama ini materinya apa? Masa awal pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi kita ngebahas gimana Jepang kok bisa datang ke Indonesia. Oke. Kok tiba-tiba kita terlibat dalam Perang Dunia Kedua, diduduki Jepang, oke, dimanfaatkan Jepang dan sebagainya. Oke, indikator pembelajarannya adalah satu, menjelaskan perkembangan Jepang abad 20 sebagai pengantar, lalu mengidentifikasi penyebab Jepang terlibat Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, menganalisis proses awal pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kira-kira sudah mulai kebayang belum nih? Apa yang mau kita pelajari? Sudah terbayang? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah mulai terbayang ya. Kelompok 2 sudah mulai membaca apa yang saya harus lakukan nanti. Kelompok 3? Oke, dari indikator udah ketahuan ya. Baik, saya suka kalian udah mulai tajam mengkerucut cara berpikir ya. Oke. Penilaian. Nah, dalam hal ini Bapak akan melakukan penilaian, satu sikap, yang kedua tes tulis, yang ketiga penilaian presentasi. Oke. Kalau sikap tentunya ketika kalian berdiskusi, bekerja sama, kolaborasi dengan kelompok. Kalau misalnya tes tulis, maka ada dalam soal yang Bapak bagikan di link Google Classroom kalian. Kalian bisa langsung isi dan tahu nilainya seketika. Oke. Lalu penilaian presentasi, nanti kita presentasi. Saya minta kalian maksimal dalam kegiatan diskusi internal kelompok, lalu hasilnya dipresentasikan. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Ada? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan semuanya? Tidak ya? Sudah mulai paham apa yang mau kita nilai hari ini? Sudah. Oke, bagus. Oke. Oke. Nah, kita mau stimulasi deh orientasi. Bapak mau memberikan sebuah tayangan atau gambar yang berkaitan dengan materi kita. Perhatikan baik-baik. Mungkin kita nggak nyangka selama ini dan ada hanya di materi ini. Perhatikan baik-baik anak-anak. Oke. Ada yang pernah lihat logo pabrikan di atas?
Apa itu? Yang paling atas? Mitsubishi. Mitsubishi identik sama apa? Mobil. Apa tipe mobil yang kamu tahu dari Mitsubishi? Pajero Sport. Oke. Oke. Pajero Sport ya. Oke. Kalau Toyota? Apa yang identik sama Toyota? Mobil juga ya? Mobil. Apa yang kamu tahu tentang Toyota? Jenis apa dari Toyota? Avanza. Oke. Avanza. Kawasaki? Motor ya. Motor gaul ya. Kalau nggak pakai Kawasaki kayaknya downgrade penampilan ya. Nah, gitu ya. Oke. Serasa downgrade penampilan kalau nggak pakai Kawasaki. Kayaknya alergi kalau pakai Suzuki Spin gitu ya. Atau yang lainnya. Oke. Tapi tahu nggak anak-anak bahwa pada masa lalu Mitsubishi adalah mesin perang yang paling menakutkan dari Jepang. Yaitu mereka memproduksi pesawat tempur yang nanti akan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Oke. Lalu Toyota sebagai produsen truk dengan spesifikasi tinggi yang bandel di Perang Dunia Kedua. Dan Kawasaki mungkin yang paling mengejutkan kalian ya. Kawasaki itu dulu bukan motor tapi produsen kapal perang. Kapal perang. Jadi semuanya adalah mesin perang paling menakutkan yang pernah dimiliki oleh Jepang. Oke. Sudah kebayang? Wah, kok bisa begitu ya? Kayak gitu. Selama ini kamu menyangka nggak Kawasaki itu adalah hanya motor? Nggak menyangka ya, ternyata mesin perang ya, kapal perang gitu. Oke, perhatikan gambar kedua. Ini gambar penyerangan Pearl Harbor. Pearl Harbor itu adalah pangkalan militer laut Amerika Serikat dihancur leburkan oleh Jepang. Kan nekat sekali kira-kira ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nanti kalian pasti udah menemukan sesuatu. Kok bisa ya? Bagaimana bisa? Kayak gitu. Ada apa di balik semua ini, Pak? Nah, itu fungsinya discovery learning kita hari ini ya. Oke. Aneh ya. Perang Dunia Pertama, Jepang memihak sekutu. Perang Dunia Kedua, Jepang melawan sekutu. Itu anehnya. Nanti kita pecahkan dalam discovery learning kita. Oke. Daerah pertama yang ditaklukkan adalah Tarakan di Kalimantan ya. Oke. Nah, lalu kenapa kok Indonesia dijajah oleh Jepang dan apa kaitan sama Perang Dunia Kedua? Itu juga sebenarnya fakta-fakta yang menggelitik kita gitu untuk bisa kita telusuri. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, oke. Baik anak-anak, dari fakta-fakta di atas sudah terpikir belum apa yang mau kita pelajari kira-kira? Sudah ya? Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah semuanya perhatikan ke depan. Oke, untuk pembagian tugas kita, tugas diskusi kelompok kita hari ini adalah kelompok 1 membahas poin 1. Paham? Yang ada di LKPD tinggal dibaca, dilaksanakan. Kelompok 2 membahas tentang poin 2. Paham? Kelompok 3 membahas poin 3. Paham ya? Oke. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 presentasi sehingga menjadi sebuah runutan materi yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran. Silakan maksimalkan diskusi kelompoknya dan hasil diskusi kelompoknya tuangkan dalam LKPD yang telah kalian pegang. Oke, silakan. Oke. Untuk yang tegak tuh biar semakin semangat. Oke. Ada kendala di kelompok ini? Sejauh ini belum ya. Oke, berarti masih bisa dimaksimalkan terus ya. Oke. Apakah ada kendala di kelompok ini? Tidak ada. Oke, berarti maksimalkan terus. Ya, apa yang ada yang mau ditanyakan? Iya, betul. Bawa ya? Silakan dibawa. Kan itu hasil diskusi kelompok kalian kan?
Ya nggak apa-apa. Oke. Baik semuanya, dimaksimalkan ya. Kira-kira 10 menit deh sekarang. Silakan dimaksimalkan bersama kelompok. Seefisien mungkin, seefektif mungkin diskusi bersama kelompok, dan hasilnya silakan kolaborasi dengan internal kelompok. Oke, sudah 50%? Sudah ya? Sudah capai 50% ya? Oke. Aisyah? Sudah? Oh, lagi di kolaborasi ya? Oke. Bagaimana kelompok ini? Sudah ada 50%? Sudah ya? Sudah 50%. Oke, silakan dimaksimalkan kalian. Jangan lupa ya, LKPD-nya dimaksimalkan. Hasil diskusi bersama kelompok dituangkan dalam LKPD yang sudah diberikan. Ada kendala? Tidak ada ya? Sudah mungkin capai 50% sudah? Sudah mencapai 50% ya? Oke, berarti ada progres, lanjutkan. Kita sudah masuk ke sesi presentasi. Apakah kelompok 1 sudah siap? Oke, siap. Kelompok 2? Mantap. Kelompok 3? Oke banget deh. 1, 2, 3 sudah siap. Oke, baik. Nanti ketika presentasi tolong disimak ke depan. Simak baik-baik apa yang dihasilkan oleh kelompok sedang presentasi, agar nanti kita bisa menarik kesimpulan dari setiap materi yang dipresentasikan. Paham semuanya? Paham? Oke, masih semangat. Oke. Salam sejarah. Oke, Historia Magistra Vitae. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, berikan aplaus dulu dong buat kelompok 1. Oke. Silakan kelompok 1 ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu perkembangan Jepang pada abad 20. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febrianti Nurmalasari. Perkenalkan, nama saya Zakia Masya Putri. Oke, jadi Jepang pada abad 20 itu terdapat 3 zaman, yaitu kuno, pertengahan, dan modern. Pada awal abad 20, Jepang mulai membangun besar-besaran di bidang industri yang sebelumnya negara yang memanfaatkan agrarisnya. Jepang mulai berusaha agar tidak kalah dengan bangsa Eropa dan Amerika. Dan dalam aspek pengetahuan atau edukasinya, Jepang mengirim pelajar ke Eropa untuk mempelajari teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Teknologi berkembang pesat di Jepang pada saat itu, seperti kendaraan, mesin, hingga kapal perang. Lalu selanjutnya hingga pada saat Perang Dunia Kedua, pada tahun 1937 invasi Jepang ke Manchuria memicu terjadinya Perang Tiongkok-Jepang kedua, yaitu pada tahun 1937 sampai 1945, yang membuat Jepang dikenakan embargo minyak oleh Amerika Serikat pada 7 Desember 1941. Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengirim bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki, yang membawa penderitaan bagi seluruh rakyat Jepang dan pemerintahan Jepang sendiri atas kekalahan di Perang Dunia Kedua, hingga Jepang sendiri mengakui kekalahannya. Oke, perkembangan awal Jepang abad 20 ya. Oke, yang tadinya agraris ya. Tadinya agraris tiba-tiba menjadi negara modern gitu. Oke, baik, semua perhatikan. Oke. Ini ada sebuah hal yang unik ya. Negara yang tadinya agraris berubah jadi modern dan berubah menjadi negara maju pada awal abad 20. Saya pikir keren sekali ya. Oke. Mohon maaf semuanya. Oke, perhatikan, ada yang mau bertanya nggak sama kelompok ini? Atau ingin menguatkan kelompok ini? Menambahkan informasi? Ada? Ada?
Tidak ada. Oke, berarti sudah paham ya apa yang disampaikan kelompok pertama ya. Oke, kalau sudah paham, terima kasih buat kelompok pertama. Silakan duduk, aplaus dulu dong. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Baik, semuanya perhatikan. Nih, di awal kelompok ini sudah ngebahas tentang awal mula Jepang, kenapa dia bisa menjadi sebuah negara yang maju di awal abad 20. Nah, nanti nyambung ke kelompok 2. Tentang apa kelompok 2? Perang Dunia Kedua. Oke, kita akan membahas Perang Dunia Kedua bersama kelompok 2. Silakan kelompok 2 berikan aplaus dulu semuanya. Oke. Silakan kelompok 2. Oke, dimaksimalkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penyebab Jepang terlibat Perang Dunia Kedua. Perkenalkan, nama saya Hanina Najma Skia. Nama saya Muhammad Syafiq Hamzah Bergawa. Jadi sebelum Jepang terlibat dalam Perang Dunia, Jepang terlibat dari perang sebelumnya. Jadi sesudah Perang Dunia Pertama atau pasca perang, ada beberapa ketegangan politik yang membuat beberapa negara itu berlomba membangun armada militer yang kuat. Oke, armada militer ya, perlombaan persenjataan ya? Ya. Oke. Itu termasuk Inggris dan juga Jepang. Oke. Nah, kenapa demikian? Itu karena Jepang itu ingin memenangkan perang tersebut. Makanya Jepang itu menjadi bangga sehingga memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya dia sebagai penguasa Asia. Oke. Dan akhirnya Jepang itu mengikuti rencana yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk membangun armada yang lebih bagus, teknologi yang lebih canggih. Jadi Jepang itu sebetulnya hanya mengikuti rencana-rencana dari negara lain. Negara lain. Tapi ada ambisinya menurut kamu ya? Ya. Ada ambisi menjadi negara yang ingin dianggap di Asia ya? Oke. Lalu? Nah, lalu dengan seperti itu, jadi Jepang itu mengikuti negara-negara lain ingin membangun armada militer yang lebih banyak dan juga teknologi yang canggih itu agar disegani oleh negara-negara Barat. Oke, agar disegani. Ya, dan juga terakhir tujuannya Jepang melakukan hal tersebut itu agar Jepang bisa menguasai Asia. Oke, ada ambisi dan keinginan menguasai Asia yang didapatkan dari penelusuran kelompok 2. Oke, ada yang mau menguatkan lagi? Mau menambahkan? Oke, sip, mantap. Berdasarkan yang sudah dijelaskan Syafiq tadi, jadi penyebab Jepang terlibat Perang Dunia Kedua yaitu yang pertama, atak imperialisme Jepang tidak hanya ingin menguasai Korea dan Cina Utara, tetapi juga ingin menguasai seluruh Asia. Yang kedua, Jepang ingin menggantikan posisi dan kedudukan bangsa Barat di Asia. Yang ketiga, Jepang ini merasa lebih kuat dibandingkan gabungan negara-negara Barat di Asia. Dan pada tahun 1941, angkatan-angkatan perang Jepang jauh lebih baik, sehingga Jepang berniat mengambil alih daerah penjajahan sekutu yang tersebar di Asia. Oke, ada semacam ini ya, ambisi lebih lanjut ya, yang dilakukan oleh Jepang. Oke, ada yang mau menambahkan nggak? Menambahkan atau mungkin menguatkan informasi penelusuran yang didapatkan oleh kelompok 2? Ada? Ada? Ada nggak? Tidak ada. Tapi semuanya paham ya? Oke, berarti sudah mulai runut ya. Nanti kalian bisa menarik kesimpulan dari apa yang mereka sudah presentasikan. Sekali lagi semuanya tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Berikan aplaus dulu, oke. Terima kasih kelompok 2. Oke. Ya. Oke, masih semangat semuanya? Oke, sekali lagi masih semangat semuanya? Masih. Sejarah? Oke, Historia Magistra Vitae. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Oke, pengennya kelompok 3 menutup dengan manis dan bisa menjadi penarik kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini. Oke, kelompok 3 dipersilakan. Oke, tepuk tangan dulu dong, aplaus dulu buat kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Prasetyo dan sebelah saya ini Farida Hana. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses perkembangan Jepang hingga berketerkaitan dengan penduduk Jepang di Indonesia. Ya, Faktor yang pertama itu ada restorasi Meiji. restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah pengembalian kekuasaan Jepang kepada kekaisaran yang berdampak menjadi negara industri. Akan tetapi Amerika mengembargo minyak bumi terhadap Jepang. Jadi embargo itu adalah larangan perdagangan kepada suatu negara, terus yang menyebabkan Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yaitu Pearl Harbor pada tahun 1942. Untuk yang faktor kedua, Jepang ingin mengekspansikan daerah kekuasaan serta pengembalian sumber daya alam. Kurang lebih ini terjadi dalam 3 tahun. Jepang sudah menduduki beberapa negara di Asia. Karena minyak yang dimiliki Jepang saat itu sangat terbatas untuk industri negaranya, maka dari itu Jepang menjajah daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, Oke. termasuk seperti Indonesia. Oke. Dengan menggunakan propaganda salah satunya yaitu Jepang pelindung Asia ke rakyat Indonesia. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian disusul dengan penguasaan daerah yaitu Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Pada akhirnya, Jepang menguasai Indonesia selama kurang lebih 3 tahun yang membawa dampak buruk bagi rakyat dan bangsa Indonesia selama Jepang menjajah. Pada 5 Maret 1942, Jepang menguasai Batavia. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan Jawa kepada Jepang. Dengan masuknya Jepang ke Indonesia, Jepang memberi propaganda terhadap rakyat Indonesia, yaitu 3A, yang salah satunya udah dijelasin sama Yogi. Nah, jadi 3A itu ada Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Iya, betul. Jadi pada intinya itu proses perkembangan Jepang hingga keterikatannya dengan pendudukan Jepang di Indonesia itu didasari oleh keinginan Jepang untuk menjajah Indonesia karena ingin mencari sumber daya alam berupa minyak bumi. Sebab negara industri seperti Jepang bahan sumber daya alamnya itu terbatas. Oleh karena itu, Jepang ingin menjajah dan menguasai Indonesia. Oke, baik. Ada sebuah penelusuran yang didapatkan oleh kelompok 3. Intinya Indonesia adalah memiliki sumber daya alam yang luar biasa ya, yang dibutuhkan dalam perang. Coba. Tadi kelompok 3 mengaitkan minyak bumi dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Sekarang kaitannya minyak bumi sama perang itu apa kira-kira? Ada yang bisa ngasih masukan nggak? Atau kasih penguatan nggak? Minyak bumi dengan perang itu apa kaitannya? Bahan bakar apa? Kapal kendaraan tempur ya. Oke, mantap, tepuk tangan dulu dong. Oke, keren. Oke, jadi kelompok 3 menguatkan. Berarti internal kelompok yang menguatkan ya. Jadi intinya Jepang menduduki Indonesia karena faktor sumber daya alam, satu diantaranya adalah minyak. Dan dijawab oleh Al-Farisi, bahwa katanya minyak keterkaitan dengan perang adalah sebagai bahan bakar mesin perang atau kendaraan tempur. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah? Oke, kalau sudah saya minta tolong berikan applause yang maksimal. Oke, dari kelompok 3. Oke, silakan closing karena kelompok terakhir. Closing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak semuanya. Berikan applause buat kita semua dong. Oke, baik semuanya. Ada hal yang bisa kita tarik kesimpulan ya dari mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kalian sekarang sudah paham runutannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Baik, semuanya Bapak mau bertanya kepada kalian. Oke. Mau bertanya kepada kelompok kalian. Tadi kita di awal akan menggunakan STEAM, membreakdown STEAM. Oke. Dari semua pembahasan ini, adakah yang berani menyimpulkan atau melakukan breakdown pembahasan kita ke dalam analisa STEAM? Ada yang berani? Ada yang bisa?
Oke, siapa? Anissa ya. Oke, dengarkan analisa STEAM yang akan dilakukan oleh Anissa. Silakan Anissa. Oke. Di situ boleh juga. Oke, silakan. Oke, di sini jadi saya akan mempresentasikan analisis STEAM yang saya buat di dalam kelompok ini. Oke. Untuk STEAM itu kan singkatannya itu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Oke, betul. Untuk sains sendiri itu jadi Jepang mempelajari rencana untuk membangun armada militernya yang lebih banyak dan canggih dengan mengikuti negara-negara lain dan juga mengirim beberapa orang Jepang untuk belajar ke barat untuk mempelajari mungkin teknologi armada militernya. Kemudian teknologi dia menggunakan armada militer dan kesenjataannya dalam perang. Terus kemudian engineeringnya itu dia menggunakan pabrik mesin lokal untuk berpartisipasi meningkatkan alutsista Jepang. Oke. Kemudian untuk artnya dia menampilkan hasil produksinya dalam perperangan Pasifik. Oke. Dan matematikanya masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945 yang berarti selama 3 tahun. Oke, bagus sekali ya. Keren banget ya. Ini namanya analisa STEAM. Oke, terima kasih Anissa. Oke, analisa STEAM dari kelompok 2. Saya pikir kelompok 2 hari ini istimewa ya, bisa melakukan analisa STEAM. Terima kasih buat Anissa. Buat kelompok lain, jangan pernah merasa takut untuk mengemukakan pendapat. Oke, apalagi dari hasil analisa kelompok kalian harusnya bisa lebih pede dan maksimal. Oke. Oke, baik semuanya, kita ada di kesimpulan kegiatan belajar. Oke, dari pembahasan kalian mulai dari Jepang di awal menjadi negara modern, lalu terlibat Perang Dunia Kedua, lalu akhirnya berimbas kepada penjajahan Jepang. Bapak mau tanya nih ya, kira-kira ya, kan pendudukan Jepang sudah berakhir di Indonesia. Oke, pendudukan Jepang sudah berakhir di Indonesia. Mungkin nggak akan terjadi lagi penjajahan di Indonesia, tapi pelakunya bukan Jepang? Dengan dari hasil analisa kalian tadi, oke, mungkin nggak? Oke, mungkin. Ada yang bisa memberikan jawaban? Oke, silakan sini. Berdiri mungkin. Oke, silakan. Oke, Cindy akan memberikan jawaban. Menurut saya pribadi, jika Indonesia sendiri tidak memiliki pertahanan yang kuat, Ya. maksudnya tidak bisa melindungi apa yang sudah diperjuangkan dulu. Jika bangsa asing melihat Indonesia seperti kayak, wah sepertinya negara India lemah, jadi kita bisa memiliki kebutuhan yang kurang negara kita. Maka dari itu, jika bangsa Indonesia tidak memiliki pertahanan yang kuat, maka bangsa Indonesia bisa memiliki jejak oleh bangsa asing. Oke, tepuk tangan dong, keren ya. Oke. Jadi ada potensi kita dijajah kembali jika ada pengabaian ya dalam beberapa hal termasuk pertahanan katanya. Oke, ada lagi dari kelompok lain mungkin? Ya, silakan Alfarisi. Oke, Alfarisi nggak mau kalah nih, mau memberikan penguatan kita hari ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfarisi Maulana Baki. Iya. Jadi selain faktor pertahanan, Indonesia perlu faktor kesatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan. Karena Oke. di dalam bangsa Indonesia ini memiliki banyak perbedaan sekali. Nah, maka dari itu persatuan dan kesatuan harus ditumbuhkan untuk bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah. Oke, terima kasih Alfarizi, keren ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan atau menambahkan apa yang sudah disampaikan teman-teman? Mungkin nggak ya kita dijajah kembali tapi pelakunya bukan Jepang gitu. Oke, ada yang berani menyimpulkan? Oke, kelompok 2 mungkin? Oke, Anissa lagi, wih luar biasa Anissa. Oke, silakan Anissa. Yang pertama untuk dari kelompok 1 faktor dari pertahanan, Iya. yang kelompok 3 dari faktor kesatuan-persatuan. Mungkin kalau dari kelompok 2 cinta tanah airnya. Kalau kan tadi kata Bapak bilang pertanyaannya bisa nggak sih Indonesia dijajah tapi bukan dari Jepang? Iya. Bisa aja, bahkan bisa juga dari penduduk Indonesia sendiri. Oke. Ya contoh
budaya Indonesia dilupain, terus habis itu banyak banget yang mengikuti budaya-budaya di luar negeri. Nanti budaya di Indonesia sendiri akan hilang. Nah, itu kan sama aja kita menjajah Indonesia. Jadi intinya mungkin bisa terjadi kalau misalkan penduduk Indonesia sendiri tidak mencintai atau melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu tuh. Keren ya, keren banget. Oke, silakan. Oke. Keren sekali ya. Baik, semuanya terima kasih loh. Kalian sudah memberikan sebuah analisa hasil diskusi yang luar biasa ya. Oke. Jangan lupa ya, nanti Google Classroom-nya dibuka karena ada soal yang Bapak berikan buat kalian. Dan jangan lupa bahwa nanti malam atau besok ya, Bapak akan share materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Paham semuanya? Paham. Oke, baik semuanya. Kalau tidak ada hal lagi, ada pertanyaan? Mohon maaf. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, sesuatu yang baik harus ditutup dengan yang baik. Saya minta ketua kelas untuk menyiapkan menutup kegiatan kita hari ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.